Lebih baik tidak usah amandemen. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Ada 2 pertanyaan yang mungkin juga akan Abang jawab, akan juga saya jawab gitu. Pertanyaan pertama, menurut Abang siapa yang menjalankan permainan ini? Itu Ya, satu. sebut nama orang nih, Bang. Ya, dugaan aja, misalkan nggak usah pun disebut namanya, misalkan entitasnya, misalkan apakah entitas bisnis, apakah entitas politisinya atau apalah gitu ya. Itu yang pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua, sebagai ya kan, ya relawan lah ya, atau yang berkampanye pengen ada estafet kepemimpinan, terlepaslah soal siapa, atau soal KDM kah, soal siapakah yang menginginkan 2024 itu ada estafet kepemimpinan gitu. Menurut Abang pendapatnya seperti apa dengan isu atau tantangannya atau penolakannya seperti apa terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024 ini? Iya. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Kita sudah cukup lama tidak podcast karena kita sedang sibuk dengan urusan negara. Dapur negara. Dapur negara, ya. Nah ini Bang, kita ini mau bicara, ini kan masalah 3 periode ini agak seru-seru nih, ngeri-ngeri sedap nih kata orang Medan ya kan. Tapi belakangan udah mulai ngeper nih. Nah, kemarin tuh kan masih katakanlah ini masih sangat dibicarakan di mana-mana. Tapi belakangan ini saya lihat udah mulai menurun tuh ritmenya itu. Walaupun sebenarnya tidak ada pernyataan resmi yang menyatakan ini berhentilah, stop sampai di sini gitu. Artinya dari kepala negara sendiri pun tidak menyatakan untuk berhenti, atau dari orang-orang partai juga tidak ada yang menyatakan untuk berhenti. Masih dibahas. Bahkan di Pekanbaru ada beberapa baliho-baliho tadi yang saya lihat di berita, ada baliho-baliho yang sudah dipasang. Jokowi 3 periode, Jokowi harapan 2024 begitu. Ini kira-kira apa ini yang terjadi sekarang di Republik Ya, Indonesia salah satu alasan atau salah satu rasionalisasi dari pendukung 3 periode ini gitu kan, atau yang ingin penundaan pemilu kan melihat bahwa ini situasi post major. Itu kan ada di undang-undang situasi post major, salah satunya ya melihat situasi COVID. Ternyata kan COVID sekarang menurun drastis gitu kan. Artinya sudah makin membaik situasi, dan alasan post major COVID ini udah nggak bisa digunakan lagi gitu kan. Dan akhirnya kalau saya lihat bahwa ini malah jadi semacam kekuatan politik baru yang mungkin saat ini ada krisis kepemimpinan juga di Indonesia dengan adanya isu 3 periode satu gitu kan. Yang kedua boleh jadi ini satu entry point untuk merubah amandemen, karena di undang-undang juga ada tuh kan perubahan amandemen gitu kan. Kalau misalnya memang saat ini situasinya memungkinkan gitu kan untuk 3 periode, atau beberapa berita juga mengatakan bahwa tidak menggunakan pemilu langsung lagi karena kosnya besar, akhirnya balik lagi seperti sebelum di masa Orde Baru, bahwa pemilihan presiden itu lewat DPR lagi kan, seperti itu. Dan itu diisukan juga oleh salah satu partai lah ya, yang kita nggak perlu sebut namanya, tapi di berita-berita nasional itu muncul gitu kan pemberitaan hal yang tentang 3 periode dan perubahan amandemen untuk pemilihan presiden kembali lagi ke DPR RI. Abang gimana? Ya menurut saya itu yang menariknya itu kan
ini yang jadi dipersoalkan atau diperdebatkan itu soal masalah konstitusi. Artinya upaya atau dorongan untuk 3 periode itu dipersoalkan itu kan soal masalah konstitusi, tidak menjamin itu atau tidak memberikan ruang untuk itu. Tapi menurut saya itu bukan perdebatan utama, karena konstitusi itu kan bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah gitu. Iya, artinya kalau misalkan ya partai-partai atau para politisi bersepakat, kepentingan mereka bertemu, kan bisa aja diamandemen kan, bisa aja dirubah soal mekanisme itu, baik itu terhadap jadwalnya maupun metodologi pemilihannya. Apakah population vote atau tidak gitu, atau sistem perwakilan seperti yang Bang bilang tadi gitu. Nah, kalau saya tuh melihatnya itu di soal kenapa dengan orang-orang ini gitu loh. Karena yang saya lihat itu yang mengajukan itu dari partai pemerintah. Dan menariknya ini bukan dari suara rakyat, tapi dari suara ketua-ketua partai yang dikumpulin. Itu suara ketua-ketua partai. Kemudian argumentasi seperti yang Abang bilang tadi, argumentasinya masalah COVID apa segala macam. Ya kemarin kan logikanya kan orang kan jawab, ya kemarin tuh pilkada COVID ganas-ganasnya dilakukan, jalan kok nggak ada masalah gitu kan. Nah itu misalkan kan. Nah terus kalau argumentasinya misalkan masalah ekonomi, ya ngapain cuman penundaan, ya udah mending seumur hidup aja gitu. Iya kan. Kalau misalkan 30 tahun lagi ini presiden masih sehat, kalau seumur hidup berarti 30 tahun dibagi 5 kan ada sekitar 6 kali pemilu tidak akan terjadi. Ya kan? Kos berapa lah yang selamat itu untuk dianggarkan untuk proyek IKN, proyek infrastruktur yang lainnya kan? Kalau logikanya misalkan argumentasinya itu adalah argumentasi pengiritan anggaran negara atau negara tidak punya uang lagi untuk melakukan pemilu, lebih bagus dibuat untuk proyek-proyek strategis nasional kan gitu kan. Nah kalau saya berpikirnya begitu. Nah tapi yang jadi masalah menurut saya itu bukan soal yang tadi saya bilang, itu bukan soal konstitusinya. Yang jadi masalah itu adalah kenapa dengan koalisi pemerintah gitu loh. Karena yang mengajukan ini kan dari koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Kemudian ketika ini dilakukan, ketika isu ini menggemuka, berbeda respon presiden waktu pertama kali. Kan isu ini sudah pernah juga muncul. Bahkan presiden menjawabnya itu dengan sangat gamblang lah, bahwa siapa yang mengusulkan 3 periode itu adalah menampar muka saya, cari muka atau menjerumuskan saya gitu. Dari jawaban itu menurut saya itu dia memang sangat komit dengan apa yang menjadi ketidaksetujuan dia dengan 3 periode. Tetapi belakangan ini publik sampai lama tuh menunggu itu. Pasca digulirkan oleh ketua-ketua partai itu atau 3 partai politik itu untuk penundaan pemilu, dia nggak bersuara. Tiba-tiba bersuara menyatakan yang paling pertama taat akan konstitusi. Persoalannya sekarang kalau misalkan konstitusinya dirubah berarti taat juga. Terus kemudian pernyataan ikutannya ini adalah usulan itu adalah bagian dari demokrasi, tidak boleh dilarang. Artinya ada semacam jadi pikiran kita semacam ya silakan aja coba dulu gitu. Nah itu maksudnya jawaban itu seolah-olah berada pada gray area, di ruang abu-abu nih, jawaban yang sangat ditunggu dari seorang presiden sebagai kepala negara gitu. Nah maka kalau muncul pertanyaan jangan orang ini hanya operator gitu. Ada yang punya kepentingan di belakang, bukan semata-mata pernyataan dari beberapa ketum partai itu yang menyatakan ini, misalkan tuh katanya petani sawit menginginkan gitu kan. Kemudian ada yang bilang itu juga alasannya karena perang di Ukraina, ada juga yang bilang karena COVID gitu. Jadi ini kan dari sisi alasan-alasannya juga nggak seragam. Nah itu makanya jadi pertanyaan besarnya, ada apa di koalisinya pemerintah gitu. Ya kalau politik kan bicara soal koalisi pastilah misalkan apalagi menuju 2024 ini ya. Start dari nol lagi, mungkin akan koalisi akan beda lagi nih, kelompok-kelompoknya kan, faksi-faksinya akan beda lagi untuk kepentingan 2024. Yang pertama itu, jadi kemungkinan 2024 koalisi pemerintah ini pasti pecah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua soal ini soal amandemen 3 periode ini
ya memang tadi seperti Abang bilang, ini bisa saja nanti ketika ketua-ketua partai ini bertemu, Ya. kemudian ada satu keputusan bulat gitu kan. Apalagi kan kalau kita sekarang kan sistemnya untuk menjadi seorang presiden kan harus dari partai gitu kan, masih menganut sistem itu kan. Soal apa ini bola panas 3 periode dan juga amandemen ini kan pada akhirnya kembali ke presiden gitu kan. Kemudian soal amandemen itu memang lagi dicoba gitu kan. Kalau tidak ada gerakan rakyat yang menghadang ini, tidak ada kontranya, saya rasa mulus. Ya. Iya. Kalau nggak salah di bulan November juga pernah kita bahas ini. Pernah kita bahas. Soal 3 3 periode. Dan isu soal amandemen kembali pemilihan presiden lewat MPR. lewat MPR itu sudah kita dapat sebelum adanya isu ini. Sebelum ada isu ini. Dan Beritanya sudah masuk ke telinga kita. Beritanya sudah masuk dan siapa pemainnya, siapa punya kepentingan juga masuk. Petanya sudah kita miliki. Cuman karena kita nggak bisa membuktikan, akhirnya terkonfirmasi dengan beberapa situasi saat ini dan beberapa pemberitaan dan pernyataan dari beberapa ketum partai itu kan. Dan emang agak ngeri-ngeri juga ini pemain di istana ini. Mau kemana mereka Pak Republik ini kan? Iya, makanya kepentingan IKN juga kan sangat tinggi. Iya, proyek itu. Makanya ya pertama ya bolanya di presiden. Kita lihat mungkin dalam 1-2 minggu ke depan ada pernyataan lagi mungkin soal 3 periode ini. Ya. Dan yang kedua ya sepertinya partai Golkar gitu kan, tepatnya kan sekarang lagi diinisiasi oleh AHA nih. Ya bisa jadi mungkin nanti akan terkonsolidasi gitu kan sudah mulai nih di berita jalan ke Nasdem gitu kan, jalan ke partai-partai lain gitu kan, sudah mulai silaturahmi politik lah ini gitu kan. Kita lihat hasilnya nanti. Iya. Tapi kalau pernyataan itu ketum Nasdem kemarin itu saya baca di media, dia menyatakan stop pembahasan ini. Betul. Dan adik saya katanya sudah saya sampaikan untuk mengurusi masalah-masalah ekonomi dulu lah. Katanya stop perdebatan ini gitu. Surya Paloh kan seniornya Bang. Iya. Makanya. Tapi apa nih? Ini Bang. Saya ada 2 pertanyaan yang mungkin juga akan Abang jawab, akan juga saya jawab gitu. Pertanyaan pertama, menurut Abang siapa yang menjalankan permainan ini? Itu satu. Sebut nama orang nih Bang. Ya, dugaan aja. Misalkan, nggak usah pun disebut namanya. Misalkan entitasnya, misalkan apakah entitas bisnis, apakah entitas politisinya atau apalah gitu ya. Itu yang pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua, sebagai relawan lah ya, atau yang berkampanye pengen ada estafet kepemimpinan, terlepaslah soal siapa, atau soal KDM kah, soal siapakah yang menginginkan 2024 itu ada estafet kepemimpinan gitu. Menurut Abang pendapatnya seperti apa dengan isu atau tantangannya atau penolakannya seperti apa terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024 ini? Iya. Kalau dari pemberitaan sebenarnya sih sudah terlihat gitu kan siapa operatornya gitu kan. Bahkan semalam juga sudah ada pembicaraan di salah satu media televisi, ini ada operator abal-abal kalau kata Bung Masinton ya. Operator abal-abal yang mengoperet ini gitu kan, isu ini 3 periode dan juga amandemen undang-undang untuk ini gitu kan. Ya kita tahulah gitu kan orang-orangnya siapa gitu kan, yang selama ini disebut sebagai sutradara atau orang di balik layar daripada negara ini gitu kan. Dan ya mungkin ada kepentingan besar gitu kan, bisa jadi kepentingan bisnis, kepentingan dengan luar negeri juga dalam hal investasi gitu kan. Karena dari beberapa pertemuan dengan luar negeri dalam hal investasi, beliau kan selalu dijadikan ini ya kan, delegasi. Beliau ini kadang-kadang tendensius ini kata beliau nih ya kan. Tapi oke lah, coba kita skip aja lah si beliau nih, anggap aja kita paham gitu. Iya, biar nanti di subscriber kita atau penggemar Satrio Bus Indo Library yang akan menerjemahkan dalam beliau ini. Yang kedua tentu saja kalau soal 3 periode ini ya, saya secara personal ya tidak setuju dalam artian ini sangat mencederai demokrasi gitu kan.
sudah partisipatif gitu kan, masyarakat dengan pemilu langsung boleh memilih gitu kan. Malah kalau saya sendiri cenderung diberikan amandemen adalah bagaimana supaya ada calon presiden independen misalnya gitu kan. Itu bahkan lebih maju untuk demokrasi kita ke depan atau gitu kan. 0% itu ya, atau 0% presidential threshold itu ya, betul, itu dihilangkan ketimbang malah ini mundur demokrasi kita balik lagi. Ya tapi kalau logis ekonominya po gimana? Kalau logika ekonomi yang dibangun misalnya Kalau logika ekonomi sebenarnya kalau kita mau pakai cara-cara digital tapi ya harus betul-betul secure ya digitalnya, bisa lebih costnya lebih rendah saya pikir. Tapi gitu. ini plus 62 bang, tik gitu kan. Nah plus 62 ini banyak banget hackernya bang. Kan udah ada gambar misalnya 3 orang capres cawapres ya kan? Kita kesana tinggal tik gitu kan, berapa kertas yang kayak fingerprint ya. Ya fingerprint bahkan bisa dari rumah kan, kita nggak perlu datang ke TPS gitu kan, udah linknya, nih link pemilihan presiden. Bisa juga ya, digital sekarang bang, semua udah pakai digital. Tapi ya kembali lagi gitu kan, bisa nggak menjaga keamanan dari apa ini sendiri ya. Menurut abang lah yang mau jawabnya tuh lagi. Saya sih sebenarnya bukan persoalannya. Paling pertama pertanyaan tadi kan, siapa kira-kira yang ngoperate ini isu ini. Yang paling pertama orang yang berkepentingan di kekuasaan saat ini. Kemudian ya, mereka memiliki relasi ekonomi dan relasi bisnis yang butuh kepastian akan berlanjut, ya kan? Di sini kepemimpinan berikutnya. Karena mungkin orang sudah nginvest beberapa kan, fisik belum jadi misalkan, tiba-tiba nanti ada kebijakan. Apalagi khususnya IKN kan, kalau berubah ya proyek strategis nasional lah, proyek strategis nasional lah, bukan hanya soal IKN. Karena kalau kita baca dari situasi sekarang, memang di saat COVID itu kan bisa dikatakan berhenti. Yang sangat gencar di periode pertama bangun proyek-proyek itu berhenti di COVID, dana itu COVID terpakai banyak ya kan? untuk COVID. Maka artinya kemungkinannya itu kan di 2023, 24 atau di periode berikutnya lah, kemungkinan itu akan dimulai lagi atau dilanjutin lagi. Karena banyak yang kita dengar waktu itu akan ada proyek Trans Sumatera, kemudian ada proyek Trans Kalimantan, kemudian ada IKN dan yang lain-lain kan. Nah artinya butuh kepastian siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan nanti, maka dia juga akan melanjutkan proyek-proyek itu sesuai dengan kepentingan investasi yang sudah dibicarakan sejak awal. Nah langkah lebih efektif kalau misalkan ini aja dilanjutin gitu loh. Nah makanya ngoperate itu ya dari lingkaran ini juga, ya kan? Makanya kalau bahasanya anak-anak NGO itu kan oligarki. Gitu kan? Nah itu kalau menurut saya. Terus yang kedua tadi pertanyaannya, kira-kira apa tanggapannya, sikapnya terhadap isu ini? Padahal kita ini termasuk saya misalkan kan, kita orang yang menginginkan ada estafet kepemimpinan di 2024 itu. Yang paling pertama saya menolak. Tapi penolakannya itu bukan landasannya konstitusional atau kata-kata demokrasi. Sebab di amandemen juga itu kan bagian dari demokrasi juga. Kalau ada kesepakatan di DPR atau kesepakatan di parlemen misalkan untuk merubah itu, ya itu bagian dari demokrasi juga. Tetapi kalau misalkan dilakukan perubahan atau amandemen, saya setuju dengan jajak pendapat. Tanyalah seluruh publik. Referendum. Ya, semacam referendum. Ya kan? Nah itu lebih fair dan terus lebih mewakili kepentingan rakyat. Artinya suara rakyat jelas di sana, clear di sana. Nah penolakan dari situ. Kenapa saya tolak? Karena memang saya nggak sepakat kalau perubahan itu amandemennya itu memang hanya terbatas di kelompok elit ini yang kita sudah tahu mereka nggak mewakili kepentingan rakyat gitu. Mewakili kepentingan mereka seperti yang alasan tadi, kepentingan proyek-proyek itu. Nah maka lakukan aja lewat referendum. Kan jauh lebih fair kan gitu. Karena ya kayak apa yang disampaikan presiden juga, ini katanya bagian dari demokrasi, tidak bisa dilarang. Terus kalau kita juga mau deh amandemen, tapi tanya dulu sebelum dilakukan itu, tanya dulu rakyatnya loh, setuju atau enggak gitu ya kan. Kan gitu. Nah makanya
Kalau pertanyaannya bagaimana sikapnya, sikap saya seperti itu. Ya lebih bagus, oke, welcome aja kalau mau diamandemen, tapi tanya rakyat dong, jangan tanya gitu, wakil-wakil partai yang ada di sana, karena kita tahu mereka juga mewakili siapa sekarang kan gitu, dari isu-isu yang berjalan sekarang. Malah sekarang partai terus wakil rakyat sibuk mikirin 3 periode, sibuk mikirin apa lagi? Jadi tenggak pilpresnya, pileg ya. Ya lupa minyak goreng langka ya. Mungkin itu Bang, 3 periode. Iya. Ya itulah apa namanya kepentingan partai politik ya kan. Iya. Ya, sekarang operator sedang bekerja. Operator mudah-mudahan dia berhasil. Operator 24 jam. Operator 24 jam. Oke Bang, kalau gitu Bang. Oke, terima kasih buat teman-teman. Pada prinsipnya kita sebagai orang yang menginginkan terjadinya estafet kepemimpinan di 2024, terlepas mau siapa yang mau kita dukung, terlepas siapa figur yang mau kita jagokan, tapi bagi kita adalah kalau pun terjadi amandemen, apakah amandemennya itu akan pemilihan langsung, apakah amandemennya itu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, itu ditanyakan lewat referendum. Itu jauh lebih fair dan lebih representatif daripada wakil rakyat yang selama ini mengakui mereka sebagai wakil dengan sistem demokrasi keterwakilan yang kita miliki sekarang. Apalagi partai politik, ketua partai ini makin lebih elit lagi ya. Lebih elit lagi. Iya, benar. Nah, terus yang kedua, ya teman-teman sebagai pendukung itu sebagai pendukung capres yang di luar dari yang ada sekarang, yang digaung-gaungkan baik itu di lembaga survei maupun yang diisukan untuk diperpanjang, ya di luar itu ya sudah tahulah apa yang harus dilakukan, ya kan? Konsolidasi sekuat-kuatnya, sosialisasi sekuat-kuatnya, mudah-mudahan misi kita tercapai. Siap. Thank you. Oke. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Cheers.